Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa semuanya dengan shalom. Shalom. Haleluya. Kami begitu senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah untuk sama-sama beribadah dengan kami GKRI Philadelphia Bekasi di minggu ini 15 November 2020. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Engkau berikan. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk semua pekerjaan dan aktivitas bahkan kegiatan kami. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi itu semua atas izin Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hari-hari ini di tengah masa pandemi ini, ajar kami Tuhan untuk tetap teguh imannya dalam Engkau dan tetap terus percaya dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa, jalan-Mu sempurna dan rencana-Mu itu yang terbaik dalam hidup kami. Izinkan kami untuk selalu memandang Engkau Yesus. Izinkan kami Tuhan untuk selalu memprioritaskan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, hati semua yang siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama puji Dia, kita angkat pujian Gloria. Dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, we give you
Tuhan kita. Ya. Jemaat, tiba saatnya kita akan memasuki penyembahan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk memfokuskan pikiran dan hati kita. Pujian dan penyembahan ini Tuhan kiranya menjadi rasa syukur kami kehadirat-Mu dan menjadi perkataan iman kami bahwa Engkau tetap setia dalam hidup kami, bahwa Engkau gak pernah tinggalin kami, dan jalan-Mu serta janji-Mu tetap sempurna Bapa. Walaupun kami belum mengerti seutuhnya, tapi kami tahu Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar dan Engkau mulia, dan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Sebab itu kami rindu menyembah-Mu Engkau. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Hadir-Mu Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami.
terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya
Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan kasih dan berkat-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Dan doa kami supaya Tuhan Engkau tolong sucikan, kuduskan kami lagi dengan darah-Mu yang ajaib. Supaya pagi hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas kesehatan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati kami dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 di bawah tema Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan karena merosotnya moral, akhlak dan hilangnya peradaban, kehancuran kota dan kemerosotan rohani membuat orang Israel hidup dalam ketakutan, putus asa, kecewa, tanpa harapan akan masa depan. Hidup menjadi terpuruk karena kegelapan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, Nabi Yesaya hadir untuk memberi harapan baru dengan seruan bangkitlah dan menjadi teranglah. Artinya Yesaya rindu agar bangsa Israel tidak terlena dengan situasi dan keadaan yang ada yang membuat mereka terpuruk. Tetapi sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka harus keluar dari situasi itu untuk melihat terang yang ajaib atas mereka dengan cara datang kepada Tuhan, tinggalkan dosa dan menerima terang itu dalam hidup mereka. 1 Petrus 2 ayat 9-10 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Siapa sesungguhnya terang itu? Terang itu adalah Tuhan sendiri yang telah menyelamatkan, memelihara hidup mereka. Yohanes pasal 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan tidak saja berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga untuk kita hari ini. Mungkin hidup kita menjadi gelap oleh karena dosa, sehingga rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan bangsa kita tidak merasakan damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan. Tetapi suasana yang menakutkan dengan keadaan yang sungguh-sungguh terpuruk. Karena itu Tuhan mau supaya sebagai
orang-orang percaya. Gereja Tuhan, kita bangkit, tinggalkan dosa, pandang kepada Tuhan yang adalah terang itu, agar kita hidup di dalamnya dan dapat memancarkan terang itu kepada sesama. Matius 5 ayat yang ke-14-16 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan akan melihat hidup itu begitu indah dan menyenangkan, karena kehadirannya memberi dampak yang baik bagi sesama. Yesaya katakan, ketika terang Tuhan terbit atas kita, maka bagian yang pertama yang kita renungkan, ayat yang kedua katakan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Artinya orang yang hati dan hidupnya diterangi oleh firman Tuhan akan melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib terjadi. Ada kuasa, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib terjadi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Apa saja yang dilakukan berhasil. Hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Kehadirannya membawa sukacita dan damai sejahtera. Dirindukan karena menjadi teladan dalam kata dan perbuatan. Dia memiliki integritas. Itulah kemuliaan Tuhan yang nyata atas kita sebagai orang-orang yang melihat terang Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga dan 4, terjadi pemulihan. Bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada Tuhan. Ada pemulihan terjadi. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika pemimpin bertobat, pasti berdampak kepada orang yang dipimpinnya. Karena itu biarlah terang Tuhan bersinar atas gereja Tuhan, agar setiap pemimpin bangsa diselamatkan. Gereja menjadi saluran berkat Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa dan menciptakan pemimpin-pemimpin Kristen yang menjadi berkat. Pemulihan itu terjadi dari pemimpin, kepala rumah tangga, orang tua, dan ketika itu terjadi, maka saya percaya anak cucu pun akan mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan, dan semuanya menikmati sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan. Karena itu biarlah terang Tuhan terus bersinar atas kehidupan kita, supaya terjadi pemulihan yang indah dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita bagi kemuliaan Tuhan. Bagian yang ketiga yang kita renungkan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ada kelimpahan berkat. Ketika terang Tuhan bersinar atas hidup kita, maka berkat Tuhan itu akan mengalir. Orang yang mengalami dan merasakan terang Tuhan akan memberikan semua yang terbaik untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Berkali-kali saya katakan waktu saya berdoa untuk meminta orang-orang kaya datang untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan katakan, lihat itu ada orang-orang kaya di depan. Mereka yang akan menjadi saluran berkat Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita,
Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang telah mengalami terang Tuhan sehingga memberikan semua yang terbaik, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Gereja tidak pernah mengalami kekurangan, tapi gereja menjadi saluran berkat. Apa yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan, kita pun bagikan itu kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Dan itu menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, pada waktu itu engkau akan melihat, engkau akan tercengang sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu untuk memberitakan perbuatan masyhur Tuhan dan akan menyemarakkan rumah keagungan. Berkat melimpah kita nikmati dalam hidup rumah tangga, usaha, pekerjaan dan pelayanan kita, sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kita. Bagian yang keempat yang kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini, ayat 11 sampai ayat 14, dikatakan ada multiplikasi iman. Ada multiplikasi yang terjadi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Perkembangan gereja akan terjadi secara luar biasa dengan pertambahan jiwa-jiwa dan keindahan rumah Tuhan akan menjadi semarak penuh kemuliaan Tuhan. Dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa siang maupun malam, tidak tertutup. Sehingga ada banyak orang yang datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dikatakan aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak, anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah Israel. Ada multiplikasi pelipat kali gandaan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Banyak orang yang Tuhan bawa masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan orang-orang percaya. Dan itu terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ada begitu banyak orang yang hari-hari ini diselamatkan oleh karena mereka melihat terang Tuhan bersinar atas gereja Tuhan. Dan itu satu yang sangat membanggakan bagi kemuliaan Tuhan saja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik supaya lewat kehadiran gereja ada banyak orang lagi ditolong dan diselamatkan datang kepada Kristus. Bagian yang terakhir yang kita renungkan di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Di situ dikatakan hidup aman, damai dan sukacita. Tidak ada lagi kita diintimidasi oleh iblis, karena Tuhan yang menjadi pelindung kita, kota benteng kita. Dia yang senantiasa menjaga, memelihara dan membawa kita menikmati damai sejahtera dan sukacita dalam hidup. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 121, dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata atas hidup kita. Karena itu gereja dipanggil untuk mendoakan kota, negara, dan bangsa agar tercipta keamanan, ketertiban, dan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita.
gereja dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menciptakan damai sejahtera Tuhan. Bukan untuk memberitakan berita-berita hoak, hal-hal yang menakutkan, yang membuat masyarakat bangsa tidak tenang. Tapi justru kehadiran gereja akan merubah situasi-situasi yang menegangkan, penuh dengan damai sejahtera oleh karena kehadiran Tuhan. Karena itu Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Gereja sekali lagi dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera dan sukacita. Gereja dipanggil untuk mendoakan negara dan bangsa, bukan untuk mengutuk, bukan untuk melontarkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tidak merasa nyaman. Tetapi kehadiran gereja mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, keamanan dan ketertiban terjadi sehingga kita semua dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan rasa aman, tentram, dan berkat-berkat Tuhan itu akan sama-sama kita nikmati di tengah-tengah kehidupan dan bangsa kita. Biarlah terang Tuhan bersinar atas kita dimanapun kita berada, agar banyak orang boleh melihat terang itu dan mengalaminya dalam hidup bagi kemuliaan Tuhan. Menjelang masa-masa Natal, sekali lagi biarlah sebagai gereja Tuhan, mari bangkitlah dan menjadi terang, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita di dalam kehidupan dan panggilan kita masing-masing. Nama Tuhan diagungkan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami menjadi terang, menjadi alat di tangan Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan semua yang baik, yang berarti, sehingga lewat hidup kami ada banyak orang melihat Yesus, berjumpa dengan terang itu, dan mereka pun boleh menikmati semua yang baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan dalam tugas kerja dan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan yang baru Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka pergi pulang di mana saja, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidup mereka, dan semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Segala virus, sakit, penyakit, segala intimidasi iblis kami hancurkan dalam nama Yesus, dan kami tahu perlindungan Tuhan sungguh nyata atas setiap jemaat, sehingga mereka tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan akan semua kegiatan pelayanan di masa-masa Natal ini. Tuhan sendiri mengambil alih supaya sukacita damai sejahtera Natal kami nikmati dalam hidup secara pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan, tapi juga pelayanan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun di dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan panggilannya. Biarlah Tuhan sendiri bekerja secara sempurna untuk menolong sehingga pekerjaan Tuhan terus berlangsung di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Kami memberkati negara dan bangsa kami. Kami tahu sampai hari ini kami terpelihara hidup di dalamnya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa supaya terang Tuhan bersinar atas negara dan bangsa kami. Supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para anggota Dewan, dan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, mereka dapat melakukan tugas kerja mereka dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, kami doakan supaya Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat. Terang Tuhan bersinar atas mereka, supaya negara dan bangsa kami diberkati. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua masyarakat bangsa ini,
Tuhan, Engkau selamatkan dengan cara-Mu sendiri. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami memberkati akan para dokter medis yang bekerja. Tuhan juga melindungi dan menolong mereka. Orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah mereka. Tuhan, kami berdoa supaya kesembuhan yang dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. TNI Polri yang bekerja, kami berdoa supaya perlindungan Tuhan pun terjadi atas kehidupan mereka, supaya mereka dapat melakukan semuanya dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.